sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-17-nya. Pada part sebelumnya, Biao dan Sito sedang berusaha melawan naga api beserta iblis rubah. Hingga iblis rubah itu pun pergi menyusul Chopin yang masuk ke dalam gua. Biao pun kini merasa khawatir dengan keadaan Chopin. Sito akhirnya berusaha mengalihkan perhatian naga itu dan menyuruh Biao untuk pergi menyelamatkan Chopin. Sementara itu, Chopin sedang bertemu dengan iblis rubah ekor 6 yang saat itu kondisinya kini sedang dalam kritis. Lalu tiba-tiba iblis rubah ekor 3 datang dan langsung menyerang Chopin. Namun iblis rubah ekor 6 menyuruhnya untuk berhenti sebab Chopin adalah orang yang baik. Iblis rubah ekor 3 kemudian mengajak kakaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi kakaknya menolak sebab ia sudah tak sanggup lagi untuk bergerak. Mendengar hal itu, iblis rubah ekor 3 akhirnya menghabisi dirinya sendiri sebab ia tak ingin ditinggal sendirian oleh kakaknya. Rubah ekor 6 lalu menyuruh Chopin untuk menenggelamkan mereka di tengah lahar yang panas. Setelah itu, Li Shun dan Yang Hong memberitahu Chopin untuk berkumpul di Gunung Liubo Laut Cina karena para sekte dan aliran kebenaran lainnya sedang berkumpul di sana. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Chopin yang berhasil mengalahkan iblis rubah dan sedang kembali ke kota? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan orang-orangnya sedang menunggu kedatangan Chopin dan yang lainnya. Hingga ketika mereka datang, orang-orang pun memberikan sorakan kepada mereka. Para warga lalu bertanya kepada Sito apakah sudah berhasil mengalahkan siluman rubah. Dengan lantangnya, Sito menjawab bahwa siluman rubah sudah berhasil dimusnahkan. Para warga yang mendengarnya sontak langsung senang dan memuji mereka. Biao lalu memberitahu para warga untuk tidak mendekati gua tersebut sebab masih ada binatang asing lain lagi yang berada di gua itu. Chopin kemudian bertemu lagi dengan sang kakek peramal. Chopin lalu meminta izin untuk bertanya, namun sang kakek peramal meminta uang sebagai imbalannya. Saat memeriksanya, Chopin pun sudah tak memiliki uang lagi. Akan tetapi, karena Chopin adalah murid dari sekte King Yun, sang peramal kari ini bersedia menjawab pertanyaan Chopin dengan gratis. Chopin lalu bertanya, apakah ada iblis yang seperti manusia? Sang kakek peramal pun menjawab bahwa manusia itu ada yang baik dan yang jahat. Begitu pula dengan iblis yang memiliki rasa kasih sayang dan kebenaran. Chopin melanjutkan pertanyaannya, mengapa ada pertikaian antara kebaikan dan kejahatan? Saat sang kakek peramal akan menjawabnya, tiba-tiba Biao datang menegur Chopin. Ia mengatakan kalau seorang peramal hanyalah seorang penipu. Ia lalu membawa Chopin menuju tempat mereka akan beristirahat. Malamnya, saat sedang hujan deras, Chopin sedang berjalan sendirian sambil bertanya-tanya tentang ajaran manakah yang benar. Tak jauh dari tempatnya sedang berdiri, ia juga melihat Biao yang sedang termenung sendirian di tengah derasnya hujan. Chopin kemudian menghampiri Biao dan mengambil payungnya untuk melindunginya dari hujan. Chopin pun menanyakan mengapa Biao belum juga tidur. Namun Biao juga malah bertanya balik kepada Chopin. Sini, Biao mengungkapkan perasaannya kalau ia sebenarnya ingin pergi bersama dengan Chopin ke Gunung Liubo. Mendengar hal itu, Chopin pun sangat terkejut dan menyuruh Biao untuk tidak bertindak seperti anak-anak. Biao lalu memberitahu Chopin bahwa jika mereka berdua tidak keluar dari gua waktu itu, baginya itu tidak masalah. Chopin pun menyuruh Biao untuk tidak bercanda. Namun Biao malah mempertanyakan apakah ajaran suci dan faksi kebenaran sangat penting bagi Chopin. Melihat Biao yang menangis, Chopin lalu memberitahu Biao untuk tidak mengikutinya ke Gunung Liubo. Sebab jika identitasnya diketahui, maka Biao akan dalam masalah yang besar. Chopin kemudian memberikan payung Biao dan pergi meninggalkannya. Biao lalu menanyakan mengapa Yoyi menyerang Chopin. Menurut Yoyi, Chopin dan Biao tak akan bisa bersatu.
Yoyi kemudian mengajak Pio pergi menemui ketua sekte karena kejadian penting akan segera terjadi. Esoknya, Shito dan Chopin dikejutkan karena penginapan mereka sudah dibayar oleh Biao yang semalam telah membayarnya dan pergi di tengah hujan yang deras. Setelah itu, Shito lalu memberitahu Chopin kalau ia tak bisa pergi ke Gunung Liubo karena gurunya memanggilnya kembali ke sekte. Setelah berpisah, Chopin lalu melanjutkan perjalanannya seorang diri ke Gunung Liubo. Namun tiba-tiba ia melihat beberapa burung camar yang menandakan daratan sudah dekat. Saat Chopin sedang menyusuri pulau di Gunung Liubo, ia hampir saja terkena serangan. Yang dibawanya sedang terjadi peperangan antara ajaran kebenaran dan sekte iblis. Chopin yang melihat adanya peperangan kemudian turun ke bawah untuk membantu. Namun ia malah bertemu dengan Yego yang terkejut melihat Chopin karena masih hidup. Yego lalu memberitahu Bos Nian kalau Chopin masih selamat walau telah jatuh di jurang kematian. Bos Nian yang mengetahui hal itu langsung menyuruh bawahannya untuk menghabisi Chopin. Chopin pun berhasil memukul Yego hingga terpental jauh. Mei Mao dan Lin Feng kemudian menyerang Chopin secara bersamaan. Namun karena Chopin masih bisa melawan, Mei Mao, Lin Feng, dan Xiaoso melakukan serangan gabungan sehingga Chopin tidak bisa bebas menggerakkan tubuhnya. Lalu tiba-tiba Song Daren datang menyelamatkan Chopin dan ditemani oleh Ling Er serta kakak keenamnya. Mereka semua membantu Chopin untuk melawan para aliran sekte iblis. Yego pun sangat kesal kepada Chopin karena berhasil menahan senjata taringnya. Lalu Chopin melihat Ling Er yang sedang terpojok dan berusaha menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian bersama-sama melawan Mei Mao. Bos Nian pun marah karena mereka tak bisa mengalahkan junior-junior di aliran kebenaran. Ia lalu menyuruh para bawahannya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Karena penglihatan mereka terganggu, Chopin pun tak bisa melihat keadaan sekitar. Hingga Bos Nian datang menangkapnya, namun kekuatan Bos Nian malah terserap oleh tongkat Chopin. Lalu tiba-tiba Tian Bui datang membantu mereka, sehingga membuat Bos Nian memutuskan untuk melarikan diri. Setelah kembali, Ling Er pun memberitahu ibunya bahwa Chopin telah ditemukan. Jing Yu pun juga sangat senang karena Chopin masih hidup. Ia juga mengatakan akan berlatih lagi karena ia merasa telah dilampaui oleh Chopin. Sementara itu di dekat mereka, Ling Er dan Senior Qi sedang bertemu. Jing Yu lalu menjelaskan kalau Ling Er dan Senior Qi telah bertunangan dan akan segera menikah. Mendengar hal itu, Chopin tiba-tiba saja merasa sakit hati dan mengingat kedekatannya dengan Ling Er. Chopin pun tiba-tiba saja mengeluarkan aura iblisnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-17-nya. Nantikan terus perjalanan dari Chopin karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.